Sahabat catatan langit, ada saat ketika hidup tiba-tiba terasa kosong. Sesuatu yang kita genggam erat perlahan pergi. Orang yang kita cintai, harapan yang kita rawat, atau impian yang kita kejar. Kita pun bertanya lirih, mengapa Engkau mengambilnya ya Allah? Namun di balik setiap kehilangan, ada bisikan lembut yang jarang kita dengar. Aku ingin hatimu kembali kepadaku. Kehilangan bukanlah hukuman. Ia adalah panggilan halus dari Allah agar kita tak terikat pada apapun selain Dia. Sebab hati yang terlalu lekat pada dunia takkan pernah merasakan lapang yang sejati. Ketika Allah mengambil sesuatu, itu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyiapkan ruang bagi kasih-Nya yang tak pernah hilang. Hari ini, kita akan menelusuri makna kehilangan yang sejatinya adalah tanda cintanya. Simaklah hingga akhir, semoga hati kita dipenuhi ridho. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan bukan kebetulan. Hilangnya sesuatu yang kita cintai sering membuat dada sesak. Kita merasa seolah hidup kehilangan arah, seperti kapal yang tiba-tiba kehilangan jangkar. Namun, dalam pandangan iman, tidak ada peristiwa yang datang tanpa catatan takdir. Setiap detik, bahkan helai daun yang jatuh, semuanya berada dalam genggaman ilmu Allah. Dia telah menulis perjalanan setiap makhluk jauh sebelum kita diciptakan. Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini adalah selimut lembut bagi jiwa yang gundah. Ia menegaskan bahwa apapun yang hilang, entah orang yang kita cintai, harta yang kita simpan, atau rencana yang kita bangun, tidak pernah meleset dari catatannya. Tak ada kebetulan, tidak pula ada kesalahan dalam skenarionya. Kehilangan yang kita anggap musibah sesungguhnya adalah bagian dari rancangan kasih Allah yang lebih luas dari bayangan kita. Para ulama tafsir menekankan bahwa keyakinan terhadap takdir seperti ini menenangkan hati. Ibn Katsir menulis bahwa ayat tersebut dimaksudkan agar seorang mukmin tidak terlampau sedih terhadap apa yang luput dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan, sebab semuanya berjalan di bawah ilmu dan hikmahnya. Dengan menyadari hal ini, kesedihan pun berangsur menjadi ketenangan, sebab kita tahu bahwa di balik kehilangan ada rahasia lembut di balik setiap perpisahan. Ketika kita merelakan sesuatu yang Allah ambil, kita sesungguhnya sedang disucikan dari ketergantungan selain kepadanya. Maka ketika kehilangan datang, jangan buru-buru menuduh diri sendiri atau merasa Allah marah. Kehilangan bukan kebetulan. Ia adalah surat cinta ilahi, mengajak hati untuk kembali menggantungkan seluruh harapan hanya padanya. Hikmah di balik yang hilang. Ketika sesuatu atau seseorang pergi, yang pertama kita rasakan adalah perih. Kita menatap ruang kosong yang ditinggalkan dan bertanya, mengapa harus aku yang kehilangan? Namun, di balik setiap kepergian, Allah menyimpan hikmah yang sering tak kasat mata. Allah berfirman, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Surat Al-Hadid ayat 23. Ayat ini mengajarkan keseimbangan hati.
tidak larut dalam kesedihan atas yang hilang, dan tidak berlebihan dalam kegembiraan atas yang kita miliki. Sebab apapun yang datang dan pergi hanyalah titipan sementara. Para mufassir menjelaskan, pesan ayat ini bukan sekedar menahan emosi, melainkan mengasuh hati agar tidak terikat pada dunia. Ibnu Katsir menulis bahwa ayat ini menegur manusia agar tidak memandang pemberian dan kehilangan dengan kacamata duniawi semata, karena semua berjalan dengan hikmah yang lebih tinggi. Hikmah kehilangan sering baru kita pahami setelah waktu berlalu. Seorang guru arif pernah berkata, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin memberimu yang lebih baik, entah berupa ketenangan, kebersihan hati, atau kedekatan dengannya. Terkadang yang kita anggap teman sejati ternyata menyimpan racun bagi jiwa, dan Allah menyingkirkannya demi keselamatan kita. Terkadang harta yang kita upayakan habis begitu saja, padahal justru itu cara Allah melindungi kita dari kesombongan dan mengajarkan kedermawanan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan jika mendapat kesulitan, ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis ini adalah kunci untuk melihat kehilangan sebagai jalan menuju kebaikan yang lebih luas. Jadi, saat sesuatu yang berharga pergi, jangan hanya melihat pada pintu yang tertutup. Lihatlah pada tangan Allah yang sedang menyiapkan pintu lain yang mungkin lebih terang dan lebih lapang dari yang kita bayangkan. Hilangnya sesuatu seringkali bukan pengurangan, tetapi penyelamatan. Ikhlas sebagai bukti cinta dan tawakal. Ikhlas bukan sekedar kata yang diucapkan, tetapi keadaan batin yang mendalam. Ia lahir ketika hati sepenuhnya percaya pada kebijaksanaan Allah, bahkan saat dunia terasa runtuh. Kehilangan akan terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh bila kita hanya melihatnya sebagai musibah. Namun begitu kita menatapnya sebagai rencana kasih-Nya, luka itu perlahan menjadi cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang rela terhadap ketentuan Allah, Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang marah terhadap ketentuan Allah, Allah pun murka kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa kerelaan hati adalah jalan menuju ridho Allah. Ketika kita menerima takdir tanpa protes, kita sedang menapaki jalan para kekasih-Nya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa ikhlas adalah menundukkan hati sepenuhnya kepada Allah tanpa menoleh pada selainnya. Sebuah kebebasan sejati dari belenggu dunia. Bayangkan seseorang yang kehilangan sosok paling dicintai. Awalnya mungkin ia menjerit, menolak, dan bertanya mengapa. Namun perlahan, ketika ia sadar bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan, ia mulai mengucapkan Alhamdulillah di tengah air mata. Disitulah ikhlas bersemai. Menerima takdir dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah ambil, Dia akan mengganti dengan kebaikan. Entah di dunia, entah di akhirat. Para sufi ahlu sunnah sering berkata, ikhlas adalah memandang pemberi takdir, bukan pada takdir itu sendiri. Artinya, pandangan seorang hamba terarah pada Allah, bukan pada apa yang hilang. Dengan demikian, hati tetap tenang walau badai kehilangan mengamuk. Ikhlas juga melahirkan tawakal. Saat kita menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, kita membiarkan Dia menulis skenario terbaik, meyakini bahwa tidak ada satupun yang keluar dari rahmat-Nya. Firman Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha.
Ia adalah usaha yang menyatu dengan keyakinan bahwa hasil sepenuhnya di tangan Allah. Ketika hati sudah berada di titik ikhlas, tawakal menjadi pelengkap. Langkah tetap diambil, doa tetap diucap, tapi hati tidak lagi bergantung pada selainnya. Kisah para sahabat memberi teladan nyata. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, harta dan keluarga demi hijrah, dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dalam kehilangan yang tampak besar, mereka menemukan kemuliaan iman yang jauh lebih agung. Ikhlas memang tidak lahir seketika. Ia tumbuh melalui doa, zikir, dan muhasabah. Saat malam sunyi, bisikan kepada Allah, "Ya Allah, lembutkan hatiku untuk menerima takdir-Mu. Jadikan kehilanganku jalan untuk mendekat padamu." Itulah doa seorang hamba yang ingin menjadikan ikhlas sebagai bukti cinta dan tawakal kepada Rabbus Salam Alam. Melepaskan dengan hati yang tenang. Melepaskan bukan berarti melupakan. Ia adalah seni menaruh keyakinan bahwa apa yang diambil Allah tidak pernah hilang dari catatan rahmat-Nya. Dalam setiap kehilangan, ada pesan lembut. Serahkan hatimu padaku sepenuhnya, agar engkau tidak terikat pada sesuatu yang fana. Allah menegaskan janji pengganti yang lebih baik. Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menenangkan jiwa yang resah. Betapa sering kita memohon agar sesuatu tetap tinggal, padahal yang kita cintai justru bisa menjerat kita jauh dari Allah. Melepaskan berarti mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas, sementara kasih sayang Allah tak bertepi. Lihatlah perjalanan hijrah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan rumah, kebun, dan harta. Namun Allah mengganti dengan kemuliaan iman dan persaudaraan yang tak ternilai. Kisah ini mengajarkan bahwa kehilangan dunia bukanlah kehancuran, melainkan undangan menuju kedamaian yang lebih tinggi. Imam Al-Ghazali menulis, "Cinta kepada dunia adalah akar segala kebingungan. Jika engkau ingin damai, lepaskan genggamanmu atas apa yang bukan milikmu selamanya." Kata-kata ini mengajarkan bahwa kebebasan batin dimulai ketika kita tidak lagi mendikte takdir. Melepaskan juga berarti menghormati kenangan tanpa mengikat diri padanya. Kita bisa menangis, mengingat, dan mendoakan, namun tidak menahan apa yang Allah telah tetapkan pergi. Seperti laut yang terus bergelombang, hati pun tetap hidup, namun tidak lagi menolak arus. Ada keheningan yang lahir setelah melepaskan, keheningan yang menyejukkan seolah Allah sendiri menepuk pundak dan berbisik, "Aku di sini, aku cukup bagimu." Pada titik itu, dunia terasa ringan, tidak ada yang benar-benar hilang, karena semua yang pernah kita cintai telah kembali kepada pemilik sejati. Barang siapa menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan, maka ia berpegang pada tali yang kokoh. Surat Luqman ayat 22. Ayat ini adalah pelita bagi hati yang belajar ikhlas. Melepaskan dengan tenang bukan berarti berhenti mencintai, melainkan memindahkan pusat cinta dari makhluk kepada Sang Khalik. Ketika malam datang, cobalah menutup mata dan berkata dalam doa, "Ya Rabb, Engkaulah yang menggenggam segalanya. Apapun yang Engkau ambil dariku, aku relakan. Jadikan kehilanganku jalan pulang kepadamu." Doa itu adalah kunci yang membuka pintu kedamaian. Pada akhirnya, melepaskan dengan hati yang tenang adalah bukti bahwa kita telah memahami hakikat titipan. Semua yang pernah kita genggam, orang tua, pasangan, sahabat, harta, bahkan waktu, adalah milik Allah semata. Kita hanya singgah,
dan yang abadi hanyalah pertemuan dengannya. Hadiah dari keikhlasan. Ikhlas bukan sekadar kata yang diucapkan, melainkan jalan panjang yang menuntut kesabaran dan keberanian hati. Saat seorang hamba benar-benar merelakan apa yang Allah ambil, seolah pintu langit terbuka, menurunkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Inilah hadiah pertama dari ikhlas, kedamaian batin. Allah sendiri menegaskan janjinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini bukan hanya kabar gembira, melainkan janji yang pasti. Ketika hati sudah ikhlas, rasa cemas akan hilang. Bahkan sebelum datang ganti yang nyata, ketenangan yang menenangkan jiwa sudah merupakan rezeki tak ternilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhoan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis ini menyingkap rahasia. Ikhlas melahirkan keridhoan Allah. Dan keridhoan Allah adalah hadiah terbesar yang bisa diraih seorang hamba. Di dalamnya ada rasa aman, doa yang diijabah, dan ketenangan yang melampaui akal. Para arif billah sering berkata, jika Allah mengambil sesuatu darimu, itu karena Dia ingin memenuhi hatimu dengan dirinya sendiri. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan indah, melainkan pengalaman ruhani. Mereka yang sampai pada makom ikhlas merasakan bahwa kehilangan hanyalah jalan untuk mengenal cinta Allah yang lebih murni. Lihatlah perjalanan para salafus sholih. Ketika mereka diuji dengan kesulitan, mereka tidak menjerit meminta keringanan, tetapi memohon agar hati mereka tetap ridho. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata setelah disiksa dalam peristiwa Mihna, aku tidak merasakan manisnya iman kecuali setelah musibah itu, karena di situ aku mengenal bahwa tiada penolong selain Allah. Inilah buah dari ikhlas, iman yang kokoh dan manis. Hadiah lain yang jarang disadari adalah kelapangan rezeki dalam berbagai bentuk. Rezeki bukan hanya harta, ia bisa berupa ilmu, sahabat yang setia, kesehatan, atau kemampuan hati untuk selalu bersyukur. Ketika seseorang ikhlas, Allah melapangkan jalan-jalan kebaikan yang sebelumnya tertutup. Kadang rezeki datang melalui hal kecil yang tak terduga, sebuah pertemuan, ide sederhana, atau sekadar ketenangan yang membuat hidup lebih bermakna. Ikhlas juga melahirkan kebebasan dari belenggu dunia. Hati yang sudah ridho tidak lagi diperbudak keinginan. Ia tidak iri pada yang tampak lebih beruntung. Ia pula terikat oleh kenangan pahit. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, tidak ada yang lebih merdeka daripada hati yang telah ikhlas, karena ia hanya tunduk kepada Allah. Di dalam doa malam, mereka yang ikhlas merasakan kedekatan dengan Allah yang tak bisa digambarkan. Seolah tirai antara hamba dan rohnya tersingkap. Tiada lagi jarak selain sujud yang penuh syukur. Hadiah ini tidak kasat mata, tetapi jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Ketika kita sampai pada titik ini, kita mengerti bahwa ikhlas bukan sekadar melepaskan, tetapi mendapatkan kembali. Mendapatkan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, mendapatkan hati yang lapang, dan mendapatkan ridhonya yang abadi. Dan ketika Allah telah ridho, seluruh alam pun seolah menjadi sahabat perjalanan kita. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini menutup segala keresahan.
Cinta Allah adalah anugerah yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Inilah hadiah sejati dari ikhlas, dicintai oleh Allah. Sahabat catatan langit. Ketika perjalanan panjang keikhlasan sampai pada akhirnya, kita menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir dari kebahagiaan. Justru di sanalah awal dari kebebasan hati yang sejati. Hati yang telah melalui gelombang duka dan akhirnya tenang akan menemukan makna terdalam. Semua kepemilikan hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar kita miliki kecuali Allah. Renungkan firman-Nya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ayat yang sering kita dengar ini bukan sekadar kalimat takziah, melainkan kunci kebebasan hati. Segala sesuatu yang datang adalah karunia, dan segala yang pergi pun adalah karunia. Karena keduanya mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi selain Dia. Allah berfirman lagi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran ayat 159. Tawakal adalah puncak dari ikhlas. Ketika seorang hamba menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, ia seperti bayi yang tenang di pelukan ibunya. Tidak ada lagi rasa takut pada masa depan atau penyesalan pada masa lalu, karena keyakinannya bulat bahwa apapun yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa indah yang menjadi pegangan hati para sahabat. Ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap takdir-Mu. Berkahilah apa yang Engkau tetapkan bagiku dan ganti untukku dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Doa ini menegaskan bahwa kebebasan sejati lahir dari penerimaan. Dengan ridho, hati tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, hanya menikmati aliran kasih sayang Allah. Para ulama tasawuf ahlu sunnah menggambarkan makom ini dengan kata-kata yang lembut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, bila hati telah ikhlas, seluruh dunia hanyalah bayangan. Tidak ada yang tinggal kecuali Allah dan cintanya. Sebuah ungkapan yang membuat kita merenung. Semua keinginan, ambisi, dan kepemilikan hanyalah bayangan sementara. Kisah para salaf mengajarkan hal serupa. Ketika Ummu Salamah kehilangan suami tercinta, ia berkata dengan penuh keyakinan doa yang diajarkan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Dan benar, Allah menggantinya dengan suami yang lebih mulia, Rasulullah sendiri. Kehilangan yang ikhlas ternyata menyiapkan hadiah yang tak pernah disangka. Hati yang bebas hanya untuk Allah adalah hati yang merdeka dari belenggu dunia. Ia tidak dikuasai rasa iri, takut, atau kecewa. Ia bisa mencintai manusia tanpa ketergantungan, bisa memiliki harta tanpa diperbudak, bisa merencanakan masa depan tanpa gelisah. Kebebasan ini adalah puncak dari seluruh perjalanan ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, jika Allah menyingkapkan kepadamu hikmah dari setiap takdir, niscaya engkau akan memilih apa yang Allah pilihkan untukmu. Kalimat ini menutup segala keresahan. Kita tidak selalu mengerti rencananya, tetapi kita yakin bahwa rencananya lebih indah daripada semua yang kita harapkan. Maka, jika suatu hari Allah mengambil sesuatu yang paling engkau cintai, percayalah, bukan karena Dia ingin menyakiti, tetapi karena Dia ingin hatimu kembali hanya kepadanya. Dia ingin mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi,
membersihkan cintamu dari debu dunia, dan memenuhinya dengan cahaya kasih sayangnya yang tak pernah pudar. Dan cukuplah Allah sebagai penolong, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Inilah kebahagiaan sejati yang Allah janjikan. Hati yang telah ikhlas tidak lagi berkelana mencari, karena ia telah sampai pada rumah yang sesungguhnya, ridha Allah. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga. Di balik jatuhmu, ada tangan Allah. Hikmah kejatuhan dan kasih sayangnya. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.